Ini kan sebenarnya postingan pembuktian ya, baik itu pemeriksaan bukti-bukti dokumen maupun saksi-saksi. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya ada jawab-menjawab. Jawab-menjawab itu dikatakan replik ya, jawaban dari eksepsi dari si pemohon, gitu kan. Dan kemarin pada hari Senin itu adalah jawaban terkait dengan replik atau dikatakan sebagai duplik, gitu kan. Nah, di situ kita sudah utarakan masing-masing. Yang esensinya kita ingin katakan bahwa pada prinsipnya bahwa itu tidak ada yang memang mengatakan di situ tidak ada terbukti apa-apa atau tidak mengatakan bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua, gitu kan. Ya, kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon kemarin, gitu kan, baik dari A sampai Z, gitu kan, walaupun kami menilai bahwa dalil mereka itu berubah-ubah, gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya di jawaban sudah katakan. Nah, tadi kami lebih berdiskusi secara mendalam untuk bagaimana kepentingan terbaik bagi anak-anak. Nah, apa itu kepentingan terbaik bagi anak-anak? Bagaimana saat anak-anak itu memahami bahwa ibu dan ayahnya itu ada. Ibu dan ayahnya itu ada untuk kepentingan anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya itu bisa merasakan kasih sayang seorang ayah, bagaimana mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Sentuhan seorang ayah itu relatif akan berbeda dengan sentuhan seorang ibu. Ibu akan mengajarkan emosional, ayah itu akan mengajarkan tentang bagaimana berpikir secara rasional. Nah, itu yang kita ingin dudukkan sebenarnya. Dengan demikian itu ada waktu-waktu yang seimbang. Itu sih intinya di Bang, ada berapa bukti tadi dilampirkan oleh pemohon tadi, Pak? Buktinya ada berapa tadi yang itu bukti ya, kebanyakan itu bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu memang kita nilai, gitu ya. Apabila bukti itu diambil tanpa sepersetujuan pertama ya, itu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu mengatakan bahwa untuk adanya perpindahan data pribadi dari satu device, ya, ada satu alat, gitu ya, itu harus dengan persetujuan, konsen sebenarnya. Apa itu konsennya? Itu ada indikator-indikator ya sebenarnya, gitu kan. Bang, bisa dikatakan berarti bahwa ini dibatasi ketemu sama anak gitu ya, Bang, sama Bang? Atau mungkin meminta ada menyimpulkan ini. Bang, berarti kan saya Saya akan jawab dulu soal bukti ya. Nah, ya, jadi dalam soal bukti itu makanya kita mengatakan bahwa itu harus ada semacam konsen, itu harus ada persetujuan, gitu kan. Itu menjadi suatu hal penting, gitu kan. Apabila ada pelanggaran itu terobservasi pelanggaran hukum sebenarnya di dalam Undang-Undang Data Pribadi maupun di dalam Undang-Undang Nomor ITE ya, yang pertama, kedua, dan ketiga, gitu kan. Yang terakhir itu kan 1/2024, gitu kan. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, gitu kan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu berurutan ya, itu nggak ada dihapus ya, tetapi itu saling memperbaiki antara undang-undang yang 2008, 2016 dan 2024, itu kira-kira. Nah, baik undang-undang perlindungan data pribadi dan undang-undang ITE, gitu kan. Nah, jadi secara substansi terkait dengan persidangan, terkait dengan bukti, itu yang kita dalilkan sebenarnya, gitu. Tapi itu kita lihat nanti perkembangan seperti apa ya di dalam dinamika dalam persidangan. Nah, dinamika persidangan itu berbeda ya di luar ya, karena kan kami itu bekerja secara profesional. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya kita masih berdinamika terkait dengan itu. Berarti ada bantahan dari bukti yang telah oleh ini, Bang. Kenapa? Rekaman. Ya, sekarang begini, saya ngambil saya lihat lah handphone Mbak, gitu. Kamera, Bang. Nah, kalau misalnya saya lihat isi chat apa persetujuan Mbak gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Kan itu kan pertanyaannya, gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya nggak setuju, nah itu pertanyaan selanjutnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Lebih pada itu aja sih sebenarnya, gitu kan. Itu makanya muncul yang namanya hak privasi. Hak privasi itu sebenarnya right to be let alone. Teman-teman, gitu kan. Teman-teman sebenarnya ngambil gambar saya, motret saya, itu setuju saya.
Itu berhasil penelitian di Harvard sebenarnya dulunya itu kan. Yang pada intinya itu harus ada konsen. Ketika orang tidak merasa nyaman terkait dengan itu tidak boleh gitu kan. Apalagi ini isi dalam handphone gitu kan. Maksudnya juga mungkin nggak mau kan gitu kan. Nah itu dinamakan sebagai hak privasi atau right to be let alone. Ya. Itu prinsip dasarnya ya. Itu terkait dengan nyaman. Bang, ini kan tadi sempat dikatakan katanya ada kesetaraan antara laki dan perempuan. Apakah ini juga ada hubungannya sama pembatasan waktu untuk ketemu sama anak, Pak? Sehingga Paula ini kayak menuntut untuk tidak ada batasan gitu untuk ketemu sama anak? Ya, itu kan soal pembatasan itu kan hak orang tua ya. Kalau yang saya tekankan tadi itu kan lebih kepada yang namanya gender balance. Balance itu lebih kepada sebenarnya dalam keluarga itu sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Gitu. Nggak ada membeda-bedakan. Kemudian di dalam gender balance itu penekanannya itu lebih kepada persoalan perempuan itu bukan subordinat atau bawahan dari laki-laki. Setuju kan kalau misalnya teman-teman perempuan kan? Kalau misalnya laki-laki itu betul sebagai kepala rumah tangga, kepala kepala keluarga ya, kepala rumah tangga itu di perempuan. Itu dinamakan sebagai suatu hubungan yang benar. Hubungan yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan gitu. Nah dengan demikian maka nanti akan membuat anak-anak itu akan belajar bahwa ternyata dia itu harus menghargai ibunya. Di samping menghargai ibunya, dia juga harus menghargai bapaknya. Gitu. Jadi di situ dia akan menghormati hak-hak dari seorang perempuan, gitu kan. Kalau misalnya pada saat itu si bapak perlu untuk nyapu, gitu kan. Karena pada saat itu istrinya itu sedang tidak kondisi yang baik, gitu kan. Misalnya kondisi psikologis tidak baik, gitu kan. Nah itu harus dibantu. Nah itu namanya hubungan yang binari, hubungan yang saling membantu antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu dikatakan sebagai gender challenge. Jadi ada keributan di dalam, ada pertegangan apa yang memicu nih Bang? Dinamika forum. Apa yang membuat Paula tidak puas akhirnya menangis nih Bang? Ya mungkin teman-teman perempuan paham lah soal itu ya. Apa Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, bener gak sih Bang pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya Bang? Itu tinggal tunggu nanti aja ya. Ya pada intinya kita menolak dalil itu. Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu apakah tadi saksi atau hanya keluarga? Oh enggak, itu bukan siapa-siapa. Itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula. Tapi itu bukan siapa-siapa. Bang, berarti yang lebih banyak ketemu sama anak itu lebih ke Baim ya dibandingin sama Paula? Ya teman-teman kan udah ngomong begitu kan. Berarti sekarang saat ini sejak gugatan masuk, anak-anak tinggal memang sama Baim ya Bang ya? Ya tadi kan udah ditanya tadi. Nah, untuk akses Paula sendiri seperti apa Bang? Selama ini? Dipersulit gak sih Bang sama Baim tuh persulit untuk bertemu sama anak? Ya pada intinya sih ya, itu kan harus ada kesamaan akses ya. Nah kesamaan akses itu bukan dalam artian dibolehkan ketemu atau tidak ya. Yang pernah saya bilang kemarin itu sebenarnya anak itu membutuhkan perlakuan yang sama gitu. Antara seorang ayah dengan bapak gitu kan. Bukan dikatakan anak itu atau tidak gitu kan. Ya kalau itu haknya serahin aja gitu kan. Berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara. Berikan waktu bagi si ibu untuk memeluk. Berikan waktu bagi si ibu untuk bernangis bersama. Nah, jadi itu sebenarnya yang diharapkan ya. Nah, aksesibilitas itu dikatakan akses karena ada hal yang terhambat. Kalau semisal tidak ada yang terhambat, itu bukan akses namanya. Itu namanya keleluasaan.